Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini kita mau melakukan sebuah eksperimen. Jadi kalau kemarin kita pakai mobil listrik, kita menggunakan mobil listrik sampai habis dan ternyata susah. Nah, kali ini kita membawa sebuah mobil listrik yang bisa dibilang kombinasi antara mobil hybrid dan mobil listrik murni. Namanya Mitsubishi Outlander PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Nah, apa bedanya mobil hybrid sama plug-in hybrid? Nah, biasanya kalau mobil listrik itu baterainya sekitar 40 kW, 60 kW, bahkan kalau Tesla itu bisa sampai 100 kW, ya kan, gede banget. Kalau si Mitsubishi Outlander PHEV ini dia punya baterai ukuran 13,8 kWh, artinya cuma seperempatnya dari mobil listrik biasa. Dan dia bisa dijalankan full elektrik. Artinya kita bisa pakai mobil ini tanpa menggunakan bensin sama sekali, hanya menggunakan baterai untuk jarak sekitar 50 km-an. Nah, bayangin, kalau kalian punya mobil listrik, itu kan jalan 300 km ya, dengan listrik murni. Tapi actually, kalian pakai mobil listrik itu buat seharian gitu misalnya ya, itu paling sehari cuma kepake, ya paling cuma 20 kilo, 30 kilo. Jadi kalau kalian pengen punya mobil listrik, tapi pengen bisa dipakai keluar kota, ya ini jawabannya. Tapi harganya cukup mahal, 1 miliar lebih. Ya, cukup mahal ya. Kita hari mau eksperimen main PS ya. Nih nanti taruh sini ya. PS-nya segala macam sama kursinya dikeluarin. Karena mobil ini bisa menjadi genset. Ya, jadi kalau misalkan kalian rumahnya mati lampu, dia punya genset berkekuatan 1500 watt. Ini ada colokan seperti ini. AC 220 volt, 240 volt, totalnya 1500 watt di sini. Nah, colokannya juga bisa langsung colok langsung seperti ini. Nanti kita pakai colokin ini ya. Colokin di sini. Oke. Nanti mobil kita nyalain baru dia bisa nyala. Terus colokannya juga ada di sebelah sini. Jadi kalau misalkan lagi di jalan, kita mau nyolokin laptop, komputer, sama aja laptop komputer ya. Itu bisa ditaruh sini. Nah, sekarang gimana caranya? Soalnya tadi pas kita colokin kan nggak ada dayanya ya. Jadi mobil ini harus kita nyalain dulu. Pertama kita lihat speedometernya. Dia itu RPM-nya beda. Nggak ada RPM yang seperti biasa. Adanya off, charge, eco, sama baru RPM-nya nih yang 1000 sampai 10.000. Tapi di X, KW, kilowatt. Kemudian di tengahnya sini, sebelah kanan ada untuk bensinnya. Di sebelah kiri ada untuk baterainya. Jadi baterainya ini tinggal setengah. Dan kita bisa jalanin mobil ini dengan mode EV di sini. Jadi kalau misalkan kita pencet EV mode, mesinnya sama sekali mati sampai baterainya habis. Setelah baterainya habis, baru mesinnya nyala. Kalau misalkan kita pakai EV mode, itu nggak ada bensin yang keluar sama sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita pakai mesinnya buat ngisi baterai tok, nggak dipakai buat jalan? Nah, di sini tulisannya save charge. Nah, ini mesin nyala, tapi buat ngecas baterai. Nah, udah, ini kita nyalain dulu. Dan di sini bisa kita lihat RPM-nya naik ya di sini ya. Tulisannya ready. Jadi kalau kita pencet masuk ke D nih ya, ini tombol ini buat shiftingnya ini cukup futuristis. Kita pindahin kanan ke belakang, baru jadi D. Ini pun kalau kita jalan, itu dia pakai baterai dia. Jadi mesinnya itu cuma ngisi doang buat ke baterainya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini lagi mesin ngisi baterai. Nih ya. Dengan posisi sekarang baterai yang setengah kurang, itu kalau kita pakai baterai doang itu bisa sampai 18 km kita jalan tanpa baterai. 18 km itu cukup jauh. Dan kalau kita pakai buat hybridnya jalan, dia bisa sampai 533 km sekarang. Jadi tadi mobil ini diambil dari Mitsubishi, kita pinjem. Perjalanan ke sini itu 44% pakai baterai. Sisanya pakai bensin. Kalau gue sih pengen coba yang EV mode terus-terusan. Dan ingat, mobil ini salah satu yang bikin mahal karena selain dia hybrid kena pajak double, dia pakai 4-wheel drive. Jadi dia punya penggerak 4 roda. Ada mode sportnya di sini. Pas kita pencet mode sport dia langsung mati mesinnya. Karena tadi kan kita modenya mode charging ya. Terus kita bisa pilih lock, differential lock maksudnya. Ada snow, normal, udah itu doang. Oke, normal ya. Ini juga bukan barang 4-wheel drive karena tulisannya 4-wheel drive twin motor. Jadi penggeraknya itu dia ada yang pakai listrik. Nah, di sini juga ada untuk pendingin sama pemanas kursi, electronic parking brake. Terus ini tadi yang buat transmisinya, sama di sini ada tombol untuk AC. Kalau tombolnya kita pencet sampai nyala, berarti colokan listriknya sudah berfungsi. Nah, sekarang kita coba lihat di belakang apakah PS-nya sudah bisa dimainin. Yuk.
Ini udah dicolokin, sudah dinyalakan. Ini udah nyala ya. Sekarang kita Pal, yuk main PS yuk. Jadi bisa ya, dan ini ternyata tadi kita tutup bisa loh. Nih, walaupun kabelnya kejepit ya, ternyata bisa loh dia. Jadi bayangin kalau kalian rumahnya tiba-tiba mati lampu gitu ya, ini bisa dijadikan sebagai genset. Dan sebagai genset pun dia punya polusi suara yang sangat kecil karena suara mesinnya halus. Nah, di bawah sini ya, karena dia ada baterai, jadi dia nggak begitu besar. Nah, kita juga dapat charger di sini buat ngecas ke rumah. Dan nggak cuma buat ngecas ke rumah ya. Ini kan itu kabel buat ngecas buat apa? Buat genset. Jadi kalau mati lampu bisa ini dibuat reversible gitu kan. Nih. Ini ada charging, ini kalau volt, ini ada power buat powering ke rumah. Jadi kalau misalkan pakai apa namanya buat ke rumah itu kita pakai yang ini. Nah cuman ini kepalanya mana ya? Bentar. Ini pokoknya main PS bisa lah ya. Ini nggak ada sambungan biasanya ya? Ini langsung ke genset dong. Bukan ke genset ini. Ini langsung ke rumahnya. Jadi ini bisa nyolok kalau kita colokan rumah. Ini colokannya biasa colokan genset. Nggak ada kepala biasanya, atau ini mungkin bisa dilepas ya. Emang kalau kita punya Mitsubishi Outlander PHEV ini juga dia pakai konektor ini CCS1 kalau nggak salah nih ya. CCS2 itu kan yang Hyundai kemarin. Jadi ini tidak bisa di charging di, kalau dibuka dia bunyi. Nah buat teman-teman mungkin bingung colokannya kok ada dua. Yang pertama di sini kalau nggak salah CCS1 yang buat home charger tadi. Yang di sini ini Cademo. Jadi mobil Jepang itu biasanya colokan buat mobil listriknya itu dia pakai Cademo. Oke. Nah, yang lucunya adalah Tesla itu punya adapter dari Cademo ke colokannya Tesla yang khusus depannya. Nah, terus pertanyaannya di mana buat fuel? Buat fuelnya ada di sebelah sini. Nah, jadi kalau mau ngisi bensin sebelah kiri, mau ngisi itu yang sebelah kanan. Nah, ini buat bensin. Oke. Nah, jadi begitu. Ini mobil nggak cuma sekedar mobil, tapi bisa berfungsi sebagai genset. Luar biasa. Ya udah, nanti besok kita akan ke Klaten naik mobil ini. Nah, kita pengen tahu seberapa hematkah mobil ini, dan kira-kira kalau kita pakai EV only doang, itu matinya di kilometer berapa. Jadi buat teman-teman penasaran, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.